Sekali peristiwa dalam amanat perpisahan, berkatalah Yesus kepada para murid, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kalian minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kalian belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kalian akan menerima, agar penuhlah sukacitamu. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berbicara dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepada kalian. Pada hari itu, kalian akan berdoa dalam namaku, tetapi tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kalian, karena kalian telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Bacaan Injil masih seputar sabda-sabda terakhir atau pesan-pesan terakhir sebelum Yesus pergi meninggalkan para murid. Maka tadi selalu diawali sebelum berpisah. Nah, apa pesan-pesan sebelum berpisah dengan para murid? Para murid dikuatkan, diteguhkan dalam hal bahwa Bapa sungguh mengasihi murid-murid. Bapa mencintai murid-murid. Maka ini menantang para murid untuk terus memandang Bapa sebagai sosok yang mengasihi mereka. Injilnya tadi begini, "Tetapi tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kalian, karena kalian telah mengasihi aku dan percaya." Itu menandakan bahwa apa yang dipercayai oleh para murid itu juga menguatkan Yesus, menggembirakan Yesus. Dengan percaya bahwa Bapa mengasihi, itu artinya percaya juga kepada Yesus sebagai utusan Allah. Maka merenungkan pada bagian ini kita diajak menimbang-nimbang hidup kita. Dalam saat-saat apa kita sungguh merasakan Bapa mengasihi saya, Bapa mengasihi aku. Hal yang paling dekat, hal yang paling bisa dijadikan bahan untuk permenungan adalah saat-saat berdoa. Karena Yesus tadi juga menyinggung soal berdoa. Sampai sekarang kamu belum minta apapun. Yang meminta kepada Bapa melalui aku akan diberikan. Nah, ini juga semacam janji bahwa Bapa ini karena kasihnya sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka sebetulnya doa itu tidak hanya sekedar memohon, tetapi doa itu lebih pada soal relasi, hubungan pribadi kita dengan Allah secara pribadi. Bukan perkara memohon, tetapi juga perkara memuliakan Tuhan, perkara memuji Tuhan. Dan kalau kita bisa merasakan itu, artinya kita menjadi pribadi yang penuh sukacita karena merasakan kepenuhan kasih Allah, entah jatuh, entah bangun, entah untung, entah malang, entah sehat, entah sakit, kita tetap membangun relasi itu dengan Bapa. Masalahnya adalah kalau kita sedang ingat Bapa Allah kita, biasanya saat-saat terpuruk, saat-saat butuh, sehingga menjadikan Bapa Tuhan kita itu sebagai tukang, dipanggil kalau kita membutuhkan.
Mendake tegel, mendake keran, mendake gendeng itu. Dan itu pun orang Jawa mengatakan sakdet saknyet, kudu saiki. Harus sekarang, harus cepat. Kalau tertunda-tunda lalu berpaling, Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Saya sudah mengatakan berdoa bukan perkara soal memohon, tetapi juga lebih dari itu membangun relasi dengan Bapa. Seperti halnya Yesus yang membangun relasi dengan Bapanya dan menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.